Jangankan buah mangganya, baru pucuknya sudah habis. Menjadi hambatan pada waktu itu karena kita belum punya gedung. Itu mutiara itu adalah sesuatu yang mahal. Kami guru-guru itu merasa sangat gembira dan senang ketika mengetahui alumni kita sudah berhasil. Supaya para alumni-alumni ini bisa bersepakat mendirikan Ikatan Alumni SMK Mutiara Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten obras kali ini, obrolan asik, saya akan membawakan edisi spesial Milad Yayasan Mutiara Ilmu Hikmah yang ke-21. Untuk itu kami mengundang bintang tamu kita, Kepala Sekolah SMK Mutiara Ilmu, yaitu Bapak Dr. Haji Akmal Umar, SEMSI. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Jadi kan Pak, ini SMK Mutiara Ilmu telah berdiri pada tahun 2002. Nah, tak lama lagi akan masuk Milad SMK Mutiara Ilmu yang ke-21. Betul, ya. Boleh dong Pak cerita gimana awal mulanya Bapak memilih untuk mendirikan SMK Komputer? Padahal setahu saya di zaman-zaman itu orang lebih condong ke juruan listrika, teknika, dan lain sebagainya. Kenapa Bapak memilih mendirikan sekolah komputer? Iya baik, Nanda Iva ya. Iya. Ya sebagai ini pada hari ini, ya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillah acara ini saya sangat senang dan saya berharap bahwa ini berkesinambungan ya, untuk tetap dilaksanakan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi bahwa SMK Mutiara Ilmu dalam hal ini di bawah Yayasan Mutiara Ilmu Hikmah itu didirikan pada tahun 2002. Jadi boleh dikata untuk tahun 2022 ini sudah memasuki usia yang ke-21. Jadi pada awalnya bahwa ide mendirikan daripada sekolah ini adalah pada waktu saya menjadi Direktur Growth Center atau Direktur Pusat Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta ya. Kemudian selanjutnya dalam ide itu saya sampaikan kepada Prof. Mansur Ramli. Prof. Mansur Ramli ini adalah Ketua APTISI pada waktu itu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dan mendapat sambutan yang baik. Maka dengan demikian maka kita merintis untuk mendirikan yayasan. Menjadilah nama yayasan Yayasan Mutiara Ilmu Hikmah ya, Hikmah. Kemudian tidak lama daripada itu kami menyusun proposal untuk mendirikan SMK. SMK yang kami pilih adalah SMK yang berbasis komputer atau yang bidang yang membidangi masalah IT. Kemudian kami mencoba untuk merintis itu, dan pada waktu itu tahun 2002 itu kami mengajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, maka ditetapkanlah dengan izin operasional SMK Mutiara Ilmu dengan jurusan pada waktu itu hanya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kemudian tadi dikatakan bahwa kenapa memilih itu? Ya pada waktu itu tahun 2002 itu kebutuhan akan komputer sangat dibutuhkan dan belum secanggih yang sekarang. Tetapi pada saat itu merupakan suatu cikal bakal bahwa ke depan masalah IT ini, masalah komputer ini sangat dibutuhkan pada waktu akan datang. Itulah alasan kami pada waktu itu mendirikan SMK Mutiara Ilmu. Ya saya kira demikian. Ya. Pak, pada saat Bapak mendirikan SMK Mutiara Ilmu, tentu pasti ada hambatan-hambatan yang dialami. Apa saja itu Pak hambatan-hambatannya? Ya praktis tidak terlalu banyak hambatannya ya, tidak banyak hambatan.
Karena pada waktu itu pendirian daripada tahun 2002 itu, pendirian daripada SMK itu masih dimungkinkan, masih luang kesempatannya ya, masih sangat luang kesempatan untuk mendirikan SMK itu. Kendala yang kami menjadi hambatan pada waktu itu karena kita belum punya gedung. Kebetulan saya menjadi direktur Growth Center, maka menyewa fasilitas Growth Center, yang di dalam Growth Center itu terdapat laboratorium komputer. Maka dengan demikian disewa gedungnya sekaligus dimanfaatkan fasilitas yang ada, itu masalah kebutuhan komputer. Saya kira seperti itu ya. Pak, tadi kan Bapak bilang memilih nama Mutiara Ilmu. Mutiara Ilmu. Nah, kenapa Bapak memilih nama Mutiara Ilmu untuk dijadikan sekolah? Iya. Ya, jadi lama pertimbangannya itu ya. Jadi setelah kita ada ide mau mendirikan sekolah, yayasan, lama dipikir kira-kira apa nama yang terbaik daripada yayasan ini ya, apa yang nama terbaik. Pertama, Prof. Mansur Ramli sebagai Ketua Dewan Pembina mencetuskan itu. Kita kasih nama Yayasan Mutiara Ilmu. Itu yang pertama. Tetapi di dalam prosesnya kita mau mengurus izin, ternyata nama itu sudah ada. Ya, sudah ada yang ambil itu, sehingga dengan demikian untuk mendapat izin pemerintah, dalam hal ini notaris dan Menteri Hukum dan HAM, maka ditambahlah di belakangnya hikmah, Mutiara Ilmu Hikmah. Kemudian setelah itu maka kita dirikan SMK yang disebut dengan SMK Komputer Mutiara Ilmu. Artinya Mutiara Ilmu itu, mutiara itu adalah sesuatu yang mahal, bergengsi. Kemudian Mutiara Ilmu itu terdapat di laut dalam, bukan di laut dangkal. Orang untuk menemukan mutiara itu tidak gampang, harus menyelam ya. Perlu perjuangan ya. Perlu perjuangan untuk memperoleh mutiara itu. Seperti itulah yang mengawali pikiran kami untuk mendirikan dengan nama SMK Mutiara Ilmu. Ya Pak, kan mutiara itu ibaratkan sesuatu yang mahal dan orang perlu perjuangan untuk mendapatkan mutiara itu. Nah, terus kenapa Bapak memilih slogan unggul dan terdepan? Oh iya. Jadi itu pun juga di dalam perjalanan pelaksanaan sekolah ini, tentu kan kita punya slogan. Slogan ya. Di samping itu menjadi visi dan misi ya, yaitu kita pilihlah unggul dan terdepan. Artinya apa? Bahwa kita berharap semua sivitas akademika, baik itu kepala sekolah, baik itu wakil kepala sekolah, baik itu staf, guru-guru, siswa-siswi, alumni, selalu harus berpikir bagaimana caranya selalu unggul dan terdepan, ya, selalu unggul dan terdepan, ya. Sedangkan untuk moto berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing, saya tertarik Pak, kenapa kata berakhlak mulia itu ditempatkan di posisi paling atas Pak? Oke. Iya, baik. Ya, memang begini. Dalam perjalanan kita ini, baik masa lalu, apalagi di dalam masa dekade sekarang ini, masalah milenial ini ya, bahwa akhlak itu harus menjadi yang utama. Akhlak yang harus menjadi utama. Banyak sekali orang tentu barangkali pintar, barangkali hebat, tetapi tidak berakhlak. Akhlaknya di sini kita tambah lagi akhlak yang mulia. Kan ada kan juga akhlak yang tidak mulia. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah cerdas. Kenapa cerdas? Cerdas ini dalam arti bahwa dia mempunyai kemampuan kompetensi pikiran yang baik, kemudian mempunyai kompetensi keterampilan yang baik, kemudian juga mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Itulah orang cerdas. Orang cerdas. Jadi kepalanya terisi dengan ilmu, tangannya terisi dengan keterampilan, kemudian kata-kata tutur katanya itu menyenangkan. Itulah orang yang akhlak cerdas. Kemudian berdaya saing. Berdaya saing artinya di dalam hidup kita ini kan persaingan. Persaingan. Alumni kita itu banyak. Bukan hanya dari sini, tetapi alumni juga dari sekolah lain ya. Disinilah kita mau melihat bagaimana SMK Mutiara Ilmu
menerorkan alumni-alumni, membina siswa-siswi untuk bisa berdaya saing, dilempar kemanapun akan tumbuh. Ya, akan tumbuh. Dia mampu untuk selalu bersaing ya, selalu bersaing di dunia kerja, di mana saja, sehingga dia selalu menonjol. Kembalilah tadi itu unggul dan terdepan. Keren. Ya. Gini Pak, selama 21 tahun sejak berdiri di tahun 2002, apa saja kesan-kesan spesial yang Bapak rasakan selama di sekolah SMK Mutiara Ilmu ini? Iya. Jadi sejak awal ini saya menjadi kepala sekolah ya, tentunya sudah 21 tahun juga ya, sudah cukup lama ya. Ya, cukup lama, dan di Makassar ini mungkin saya ini kepala sekolah yang paling lama. Ya, paling lama ya. Kemudian ditanya tentang kesan-kesan. Kesan-kesannya adalah kami merasa, bukan cuma saya, kami guru-guru itu merasa sangat gembira dan senang ketika mengetahui alumni kita sudah berhasil. Ada yang datang di sekolah langsung menyampaikan bahwa Pak, Bu, kami sudah kerja. Masya Allah. Ada yang datang, Pak, Bu, kami di mana kerja nak? Saya tentara. Wah, luar biasa. Ada yang datang lagi, kami auditor di kejaksaan. Luar biasa. Kami dosen. Ada lagi datang dengan berpakaian sangat rapi. Kamu apa nak? Kami pramugari. Wah, luar biasa. Nah, inilah ada yang menjadi juga IT di tempat-tempat pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itulah yang menjadi kebanggaan. Ya, kami tidak butuh balasan apa-apa dari alumni, tapi kami bangga kalau datang itu sudah menceritakan daripada keberhasilannya. Nah, itu sangat luar biasa bagi kami, itu sudah sangat luar biasa bagi kami. Itulah yang paling menyenangkan. Paling menyenangkan kalau melihat para alumni-alumni itu sudah senang. Ada hal yang menarik dari para alumni. Ini sekalipun kami ketemu sudah berpisah 15 tahun itu, tapi kalau ketemu itu masih sangat akrab dan hormat. Sekalipun dia sudah jadi apa, tapi kalau jabat tangan sama kami, masih tetap mau mencium tangan. Inilah yang sangat luar biasa, yang masih berkesan ya. Ada alumni sini yang tentara, itu ditempatkan di Mabes Polri, markas besar di Angkatan Darat Jakarta. Pernah datang, masih toh siap dulu, hormat, jabat tangan, dan cium tangan. Itu luar biasa. Inilah yang menjadi kebanggaan kami yang tidak bisa kami lupakan. Iya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mengira kalau SMK Komputer Mutiara Ilmu itu cuma untuk pekerjaan yang berhubungan dengan komputer saja, wah tentu tidak ya guys. Karena ternyata alumni kita ada yang berasal dari pramugari, ada yang dari tentara, dan karena slogannya SMK Mutiara Ilmu itu yang berakhlak mulia, Bapak sebagai kepala sekolah tentu merasa berhasil untuk menerapkan akhlak kepada murid-muridnya, kepada siswa-siswa yang berada di SMK Mutiara Ilmu, sehingga kalau walaupun sudah berpisah lama, tapi tetap memberikan hormat ya. Betul, gitu. Seperti itu. Itu tanda dari keberhasilan slogan SMKS Mutiara Ilmu. Berikutnya Pak, apa harapan Bapak di Milad ke-21 Yayasan Mutiara Ilmu Hikmah? Iya, banyak sekali harapannya ya. Jadi harapan yang pertama kepada para alumni. Ya, alumni dulu. Mudah-mudahan alumni mendengarkan ini. Kita ini belum punya ikatan alumni yang resmi. Kita ini berharap supaya para alumni-alumni ini bisa bersepakat mendirikan ikatan alumni SMK Mutiara Ilmu. Sehingga dengan demikian sarana untuk berkomunikasi dan berbagi. Ya, itu harapan pertama. Kemudian harapan berikutnya adalah kepada alumni lain dan kepada siswa, peganglah itu cerdas, berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing dimanapun. Ya, siapa tahu Anda ini, Iva ini nanti menikah ya, bawalah itu berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing, unggul dan terdepan dimanapun. Dan kalau ini dibawa, semua orang jadi senang. Tidak ada, semua orang senang itu dengan kalau kita memegang slogan itu ya, memegang slogan itu. Ya, seperti itu. Ya Pak, jadi kalau boleh jujur Pak, kan kesan saya pertama kali melihat SMK Mutiara Ilmu itu lingkungannya bersih banget. Terus kan kalau bisa dibilang saya tuh anaknya kayak
nakal-nakal ya dulu waktu SMP. Tapi pas lihat ada punya kakak-kakak kelas, wih Masya Allah Pak. Nah, jadi saya berpikir gimana sih cara-cara guru menerapkan etika kepada kakak kelas kami sehingga mampu dicontoh oleh adik-adik kelasnya. Apa yang Bapak perintahkan untuk kita? Oh iya. Di sini kita punya namanya budaya organisasi ya, organization culture. Jadi bagaimana menanamkan itu nilai-nilai, mulai dari disiplin ya, kemudian bagaimana bergaul ya, bagaimana melaksanakan ibadah, kemudian pembelajaran itu berkesinambungan ya, tidak terlalu banyak berkeliaran. Itulah yang dicontoh dan boleh dikata coba periksa itu di dinding-dinding, terutama di kamar mandi. Alhamdulillah tidak ada coretan. Tidak ada coretan. Tidak sama itu di sekolah anta berantah. Penuh dengan coretan. Ada lagi gambar-gambar tidak senonoh. Kita alhamdulillah tidak ada di sini ya. Kemudian coba lihat sementara ini pohon mangga kita berbuah. Coba lihat tidak ada yang anak-anak kita yang tergiur untuk mengambil tidak ada yang tergiur untuk mengambil itu. Ya, sementara saya mendengar informasi kalau di sekolah lain, jangankan buah mangganya, baru pucuknya sudah habis. Ya, sudah habis. Kita di sini tidak ada. Alhamdulillah. Inilah berarti bahwa siswa-siswi itu berakhlak mulia ya, berakhlak mulia. Dalam hal ini yang selalu saya tekankan itu bahwa kita ini harus menjadi orang-orang dewasa. Bagaimana itu yang dimaksud dengan orang dewasa? Ada 3 ciri. Yaitu memahami soal waktu ya. Waktu apa ini? Waktu belajar. Berarti saya harus gunakan waktu ini untuk belajar, bukan main-main. Memahami soal tempat. Di mana saya ini? Di musala. Saya tidak boleh sembarangan. Saya ini di musala. Di mana ini? Saya di kantin. Kalau di kantin ya makan, boleh bercanda, boleh apa di kantin ya. Kemudian memahami tentang soal sebab akibat. Kalau saya malas, ya tentu saya juga yang rasakan. Kalau saya tidak kerjakan tugas, bisa-bisa nilaiku rendah. Dan seterusnya. Kalau saya jahat, jatuh imbasnya kepada orang tua saya. Dan seterusnya. Itulah ciri orang dewasa. Inilah yang kami tanamkan di SMK Mutaril, membuat mereka menjadi dewasa. Kemudian kami tanamkan pertama, itulah yang turun-menurun. Itulah turun-menurun dari kelas lama sampai sekarang ini. Itulah yang menjadi contoh dari para siswa-siswa. Jadi kadang-kadang itu ada siswa yang baru masuk, sedikit liar, masuk di sini, insya Allah dia akan berubah karena dia malu sendiri, ya. Jadi itu yang membawa. Kalau ada memang siswa yang tidak mampu mengikuti proses pembelajaran dan budaya-budaya di sini, otomatis itu dia keluar sendiri. Terakhir nih Pak, pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada viewers atau penonton YouTube UKM Pak. Kebetulan ini kan siswa multimedia. Multimedia itu adalah sesuatu ilmu yang lagi naik daun. Lagi naik daun ya. Naik daun. Sehingga dengan demikian maka belajarlah dengan baik. Tidak sembarang yang pada waktu penjurusan itu yang ditempatkan pada kelas multimedia. Banyak yang berminat, tetapi kompetensinya beda. Karena di dalam multimedia itu diperlukan seni, ya, diperlukan keseriusan, ya, diperlukan kekompakan. Karena bekerja multimedia tidak boleh sendiri, tetapi harus kompak. Dan itu lagi naik daun sekarang, dibutuhkan di mana-mana, ya, dibutuhkan di mana-mana. Sepanjang kita bisa menempatkan diri dan ilmu-ilmu yang kita menerapkan ilmu yang Bapak Ibu guru berikan ini. Yang lebih penting lagi ketika melaksanakan PKL, disitulah anak-anakku, para siswa itu melihat dunia kerja yang sebenarnya. Beginilah dunianya multimedia. Seperti itu ya. Itulah yang saya harapkan dari para pemirsa ini. Bukan pemirsa ya, penonton yang langsung. Juga terhadap pemirsa yang tidak hadir langsung di studio kita ini. Seperti itu. Ya. Nah itulah tadi kesan-kesan yang Bapak sampaikan kepada pemirsa. Dan perlu diingat juga
kalau ternyata berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing itu mempunyai arti yang sangat bagus maknanya, termasuk nama SMK Mutiara Ilmu. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua yang menonton video ini, jadilah ibaratkan mutiara. Mutiara adalah sesuatu yang mahal, namun perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Oke, baiklah, sekian konten kali ini dan semoga kalian bisa menikmatinya. Sampai jumpa di konten Obras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Iya, oke, terima kasih. Dan tak lupa saya ucapkan selamat milad Yayasan Mutiara Ilmu Hikmah yang ke-21 tanggal 11 November 2022. See you!